Ketika saya bangun pagi, hal yang pertama yang biasa lakuin, yang sering saya lakuin adalah memegang handphone. Dan saya mencoba untuk menonton beberapa video short di TikTok, di Instagram, di YouTube short. Dan saya menghabiskan berjam-jam hanya sekedar untuk menonton video seperti ini. Dan realitanya, saya nggak pernah benar-benar menonton video yang saya tonton itu. Saya hanya sekedar men-scrolling video, saya mencoba untuk scroll dari video pertama sampai ratusan video yang saya scroll tanpa saya sadari. Dan saya mulai sadar bahwa saya sangat menjadi orang yang sangat pemalas. Saya menjadi orang yang sangat tidak produktif. Dan saya mencoba untuk menonton video motivasi di YouTube. Saya mencoba untuk mencari tahu, membaca artikel tentang kenapa saya sangat pemalas, kenapa saya menjadi orang yang produktif. Dan setelah saya sadari, ketika saya perlahan-lahan sudah mulai ada perubahan, dan ketika saya sudah mengenal yang namanya membaca buku, ketika saya sudah mengenal dengan yang namanya produktif, dengan kesehatannya saya, dengan karirnya saya, dengan kesuksesannya saya, dengan masa depannya saya, pelan-pelan hidup saya mulai berubah. Dan teman-teman, saya yakin sekali hal ini bukan hanya terjadi kepada diri saya. Ketika kita bangun pagi, kita nggak pernah berterima kasih untuk nafas yang kita hirup di pagi hari itu. Kita nggak pernah berterima kasih untuk bahkan untuk mengatakan hal-hal yang sederhana, misalkan untuk berterima kasih dengan nafas kehidupan yang telah kita hirup di pagi hari itu. Kita nggak pernah melakukan hal itu di pagi hari itu. Dan kebiasaan ini saya berpikir banyak orang yang melakukan di era sekarang, terutama di era sekarang, karena media sosial, internet semua ada di sekitar kita, dan kita punya kemungkinan besar untuk melakukan atau mencek handphone ketika kita bangun pagi. Dan ketika saya sadari, teman-teman, ketika saya kenal yang dengan membaca buku itu, saya sadari bahwa yang benar-benar membuat saya malas itu bukan karena karakter saya, bukan karena benar-benar saya terlahir sebagai seorang yang sangat pemalas, tapi saya yakin sekali itu bukan karena hal tersebut. Ketika saya sadari, ternyata penyebab dari semua ini adalah ada 5 dasar penyebab kita kenapa kita menjadi seorang yang pemalas. Dan kalian jangan khawatir bahwa kalian tidak mau melakukan sesuatu, kurang tertarik untuk melakukan sesuatu, atau boleh dikatakan pemalas, itu karena kalian punya karakter yang pemalas. Kalian jangan berpikir seperti itu, karena pada dasarnya setelah saya sadari penyebab atau hal dasar atau penyebab utama kenapa kita sangat-sangat malas adalah bukan karena kita benar-benar seorang yang pemalas, tapi karena 5 alasan dasar kenapa kita benar-benar sangat pemalas. Oke, di video ini saya akan sharing berdasarkan pengalaman pribadi saya, karena sebelum saya kenal yang namanya membaca buku, setelah tamat SMA itulah saya nggak pernah bangun yang namanya bangun pagi, saya nggak pernah kenal yang namanya matahari pagi. Setelah saya sadari bahwa hal yang dasar, penyebab kita, alasan yang pertama kenapa kita menjadi orang yang malas adalah penundaan. Teman-teman, kebanyakan dari kita, kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu, kita sering menunda pekerjaan kita, bahkan untuk hal sekecil apapun. Dan saya sadari sendiri ketika saya mau mencoba untuk mengerjakan PR itu, seperti saya mengerjakan PR, saya sering berpikir, hal yang pertama yang saya pikirkan adalah ketika saya ada pekerjaan rumah atau PR itu, hal yang pertama yang saya pikirkan adalah besok adalah waktu yang terbaik untuk mengerjakan PR itu. Pikiran yang pertama, pikiran yang masuk otak saya yang pertama kali ketika ada PR adalah saya selalu mikirin besok masih ada waktu, besok masih ada kesempatan. Dan ketika saya ulangi terus menerus, saya sadar ini hal kecil seperti ini yang benar-benar membuat saya menjadi orang yang saya sangat-sangat pemalas. Dan saya berpikir bukan hanya soal mengerjakan PR, hal-hal kecil seperti kalau misalkan orang tua kita, kalau misalkan ibu kita menyuruh kita untuk masak nasi, misalkan kita sering menunda, misalkan hanya untuk 1 menit atau 5 menit seperti itu. Ini akan berdampak loh teman-teman, karena pada dasarnya penundaan ini bukan hanya menunda pekerjaan saya, tetapi kalau kita sering menunda,
untuk hal-hal yang kecil seperti itu, ini akan menunda juga kesuksesan kita. Ini akan menunda juga masa depannya kita juga. Ini akan menunda karirnya kita di masa depan itu. Jadi teman-teman, hal kecil, penundaan hal-hal yang kecil seperti itu saja sudah membuat kita kehilangan kesempatan untuk sukses lebih awal. Misalkan kita kehilangan kesempatan untuk berolahraga lebih awal, untuk membuat karir, membangun brand kita sendiri lebih awal, ya kan, karena penundaan karena alasan yang kecil tadi itu. Dan saya lihat banyak orang yang menganggap remeh, menganggap sepele soal ini, karena ini dianggap hal-hal yang biasa-biasa saja dan nggak terlalu dipikiran. Tapi kalau menurut saya ini akan mempengaruhi juga masa depannya kita, mempengaruhi karirnya kita di masa depan itu. So teman-teman, kalau kalian pikir bahwa penunda ini sesuatu yang buruk, atau rasa malas ini, habit yang malas ini sesuatu yang buruk yang membuat hidup teman-teman menjadi stuck, membuat teman-teman tidak bisa progres, saya berpikir kalian mesti cari tahu gimana caranya supaya teman-teman tidak menunda lagi. Saya berpikir itu alasan utama, hal yang pertama teman-teman, kenapa kamu juga menjadi orang yang pemalas. Oke, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena kamu bangunnya kesiangan. Saya sadar sendiri juga selama 3 tahun belakangan ini saya punya kebiasaan bangun jam 9 pagi. Saya punya kebiasaan bangun jam 10 siang seperti itu. Saya nggak pernah punya kebiasaan untuk bangun jam 5 jam 6 jam tuh. Saya nggak pernah bangun jam segitu. Saya bangunnya kesiangan karena malamnya saya begadang, saya main handphone, saya ngobrol dengan teman, saya begadang sampai berjam-jam ngobrol sana sini tidak jelas. Dan ya ketika saya bangun pagi, saya menjadi orang yang ya teman-teman tahu sendiri, kalau misalkan kita bangunnya telat di pagi hari itu, kita nggak punya energi untuk mau melakukan sesuatu. Dan saya berpikir ini bukan hanya saja saya yang merasakan hal tersebut. Kalau saya tidak tahu seberapa sering teman-teman mendengar kata ini. Kalau misalkan ada orang sukses mengatakan kunci dari kesuksesan itu adalah hal yang pertama, hal simpel yang mesti pertama kita lakuin adalah ya bangun cepat di pagi hari. Dan ketika saya menonton video, membaca buku tentang self improvement itu, kebanyakan orang sukses itu mereka merekomendasikan untuk bangun jam 5 pagi atau bangun cepat di pagi hari itu. Dan saya setuju dengan hal tersebut. Kenapa? Karena ketika saya bangun pagi, saya ngerasa ada sesuatu yang berbeda kalau misalkan saya bangunnya ketika saya bangun kesiangan. Dan kalau misalkan saya bangun pagi, energi saya, tubuh saya terasa segar untuk mau melakukan sesuatu, untuk mau membuat sesuatu, misalkan karirnya saya, membangun karirnya saya, masa depannya saya, atau apapun lah itu tentang teman-teman yang pengen teman-teman lakuin. Dan kalau misalkan teman-teman mau pengen keluar dari zona kemalasan itu, sarannya saya, teman-teman mesti punya bangun habit untuk bangun pagi. Oke teman-teman, itu alasan yang kedua kenapa teman-teman sering jatuh pada kemalasannya tadi, karena teman-teman bangunnya kesiangan. Oke. Alasan yang ketiga adalah teman-teman tidak punya waktu untuk olahraga, atau teman-teman tidak punya niat untuk exercise bodinya teman-teman, tidak punya niat untuk membuat hidup teman-teman lebih sehat. Dan saya berpikir saya sangat jarang sekali lihat, dan saya ngerasa juga pengalaman ini juga saya ngerasa sendiri ketika saya sering rebahan sambil scrolling itu. Ketika saya menjadi orang sangat pemalas itu, saya nggak punya niat, tidak punya ketertarikan untuk peduli dengan kesehatannya saya tidak punya ketertarikan untuk lari, untuk push up, untuk pull up, atau apapun itulah. Saya nggak punya niat untuk melakukan aktivitas seperti itu di luar. Dan saya berpikir ini juga yang buat kita pemalas. Nah teman-teman, sepengalaman saya sangat jarang sekali melihat orang yang malas itu punya kebiasaan untuk lari, atau ya berenang, atau apalah, bersepeda, atau apapun itu. Saya sangat jarang sekali melihat orang yang pemalas melakukan aktivitas olahraga seperti ini. Dan teman-teman tahu, saya berpikir ini juga bukan untuk mengeluarkan kita dari zona kemalasan itu. Saya berpikir kalau kita punya kebiasaan untuk olahraga ini juga, kalau teman-teman peduli, kalau teman-teman care dengan yang namanya self atau life longer itu, pengen hidup lebih panjang di dunia, saya berpikir aktivitas olahraga ini sangat dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan yang teman-teman inginkan, ingin teman-teman butuhkan itu. Dan saya berpikir itu juga hal yang penting untuk membuat kita hidup lebih lama di dunia ini. Kalian teman-teman tahu seluruh makanan minuman yang kita konsumsi setiap hari punya potensi untuk membuat kita sakit, untuk membuat kita jatuh dengan yang namanya kemalasan, untuk membuat kita jatuh pada sakit. Dan saya berpikir kunci dari semua apa yang kita, kalau misalkan kita punya mimpi besar, kalau misalkan kita punya keinginan untuk membuat karir, tapi kalau misalkan tubuh kita sakit, kalau misalkan tubuh kita dalam kondisi yang sakit, saya berpikir hal kecil ini akan membatasi kemungkinan kita untuk menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang punya karir yang sukses di masa depan itu, yang karena dihalangi karena kita tidak punya kebiasaan untuk olahraga. Dan ini juga membuat kita menjadi orang yang sangat malas. Saya berpikir itu cuma alasan yang ketiga yang membuat kita jatuh pada zona kemalasan. Oke, alasan yang keempat adalah teman-teman gak punya motivasi. Saya setuju dengan penulis buku orangnya itu, Mark Manson itu. Saya setuju dengan pendapatnya dia juga, bahwa kebanyakan orang mungkin menyampaikan berbicara bahwa kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu itu bukan karena motivasi, bukan by motivasi, tapi karena sistem. Yap, saya 100% setuju dengan sistem. Saya juga buat sistem untuk membuat saya keep going. Tetapi pada dasarnya untuk membuat kita keep going, untuk membuat kita running atau membuat kita menjalani sistem kita, ya kita butuh motivasi. Saya sangat setuju dengan Mark Manson itu, dengan David Goggins. Kalau misalkan kita punya cukup motivasi dalam diri kita kalau misalkan kita termotivasi, semakin kita termotivasi, semakin mau kita untuk mau melakukan sesuatu. Dan David Goggins itu yang dijuluki sebagai manusia yang punya mental baja itu, manusia terkuat di dunia, mungkin pernah ada di dunia ini. Saya percaya dengan dia bahwa kalau misalkan kau mau melakukan sesuatu, kau membuat keep going atau terus melakukan sesuatu, kita mesti punya motivasi. Kalian gak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menonton motivasi di YouTube atau apapun itu, dimanapun itu, membaca buku motivasi seperti itu. Kalian harus bangun motivasi sendiri, oke? Tapi kalau misalkan kamu belum punya motivasi sendiri, cari tahu gimana, cari tahu apa yang benar-benar membuat teman-teman terus keep going atau mau melakukan sesuatu. Saya berpikir saya tetap mau buat video seperti ini walaupun dalam keadaan yang mungkin dibilang tidak mungkin ya untuk membuat video, tapi saya tetap membuat video ya karena saya punya sistem dan motivasi. Saya berpikir itu dua hal yang pertama, hal yang mesti teman-teman, yang mesti kamu lakuin untuk membuat kamu tetap keep going adalah ya dengan membangun motivasi teman-teman. Dan saya pikir jangan menghabiskan waktu teman-teman untuk mendengarkan motivasi itu, tetapi bangun motivasinya kamu sendiri untuk membuat kamu tetap keep going. Oke, itu cara yang keempat, alasan yang keempat. Dan alasan yang terakhir adalah ya karena kamu tidak punya mimpi yang besar. Saya berpikir teman-teman, mimpi yang besar itu sebagai gambaran besar, sebagai big picture di masa depannya kita. Dan juga kalau misalkan kita punya mimpi di masa depan itu akan menentukan jalur mana yang kita pilih, atau pilihan mana yang kita harus pilih, atau jalur yang mana yang mesti kita pilih untuk sampai ke mimpinya kita. Dan saya berpikir kalau misalkan kita big picture, kalau misalkan kita punya dreams, kalau misalkan punya mimpi, kita akan punya niat untuk mau melakukan sesuatu, kita akan bergairah untuk mau melakukan sesuatu. Dan saya berpikir orang yang punya ambisi itu, punya mentalitas yang ambisius mau melakukan sesuatu yang dengan banyak hal seperti itu, kalian jangan berpikir mereka orang yang sangat rajin. Kamu jangan berpikir bahwa dia sangat orang yang rajin seperti David Goggins itu, dia mau melakukan berlari sampai bermil-mil, itu bukan karena dia yang rajin, tetapi karena dia punya mimpi dalam otaknya, dia punya mimpi terhadap masa depannya, dia punya sesuatu yang pengen dia capai, dia punya sesuatu yang pengen dia selesaikan. Saya berpikir ini juga akan membuat teman-teman mau melakukan sesuatu. Oke, dan sekarang saya percaya bahwa kita
malas, kita jatuh dalam zona kemalasan itu bukan karena kita punya karakter yang pemalas. Oke teman-teman, saya berpikir itu 5 alasan dasar, itu 5 fundamental dasar yang sudah saya alami sendiri, dan sekarang saya bisa membaca buku, saya bisa buat video, saya bisa berbicara seperti itu, saya punya 2 channel ya karena saya sadar dari kemalasan saya tersebut, karena saya mau pengen berubah. So teman-teman, kalau kalian ngerasa bahwa kemalasan itu sesuatu yang habit, sesuatu yang sangat habit yang sangat buruk, saya berpikir kalian mesti lakuin 5 hal tadi yang sudah saya sampaikan. Dan sebagai kesimpulannya, teman-teman jangan ngerasa bahwa teman-teman malas itu karena karakternya karena teman-teman terlahir sebagai seorang pemalas. Enggak teman-teman, kalian enggak benar-benar pemalas kok. Kalian bisa untuk melakukan itu, kalian bisa bangkit dan bangun dari rasanya malasnya teman-teman. Dan daripada teman-teman habiskan waktu untuk rebahan dan scrolling, mendingan teman-teman lakuin 5 hal tadi tersebut. Teman-teman gak perlu usah berpikir yang terlalu besar, teman-teman coba melakukan hal yang kecil yang bisa teman lakuin sekarang juga. Oke teman-teman, saya Charles Nesam, terima kasih, semoga video ini termotivasi, semoga teman-teman mengambil first action, membuat sesuatu yang membuat teman-teman keluar dari zona kemalasan. Oke teman-teman, thank you so much for your time.